Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Artinya, orang yang menyelamatkan kita adalah anggota klan Yuansen yang masih hidup hingga saat ini. Setelah mendengar tentang klan Yuansen, kelima anggotanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula dunia tanpa batas telah hancur dan klan Yuansen hampir punah. Saat ini, bahkan jarang terdengar ada anggota klan Yuansen yang masih hidup. Tapi, apa yang dilakukan orang ini? Menelan begitu banyak api pemusnahan. Bagaimanapun, api pemusnahan ini mengandung energi pemusnahan yang begitu dahsyat. Tapi dia berani menelannya dengan dagingnya. Apakah daging klan Yuansen benar-benar sekuat itu? Memikirkan hal ini, King Tang menatap raksasa di dalam kobaran api. Ia tak percaya ada orang yang berani melakukan ini. Yang terpenting, ini bukan api biasa, melainkan api pemusnahan yang mengandung hukum kehancuran yang dahsyat. Mengapa ia ingin melahap api itu? Apakah ia ingin menghancurkan tubuhnya sendiri dengan api itu? Atau apakah ia ingin menggunakan api itu untuk memahami hukum kehancuran? Agar ia memiliki peluang lebih besar untuk menaklukkan api pemusnahan. King Tang menyipitkan matanya sedikit dan hanya menutup matanya untuk pulih dari luka-lukanya sesegera mungkin. Semuanya, cepatlah memulihkan diri. Meskipun dia menyelamatkan kita, tujuan perjalanan ini adalah untuk merebut hati api nirvana. Jelas, King Tang tidak menyerah. Meskipun api itu berbahaya, tapi sepertinya dia telah menyiapkan kartu truf dan memiliki keyakinan tertentu dalam hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Setelah kelima orang itu pulih, mereka berangkat lagi. Ayo pergi. Jika dia menelan api lagi, itu akan memberi kita waktu untuk menemukan hati api nirvana di hadapannya. Setelah King Tang selesai berbicara, dia dan kelompoknya segera bergegas maju. Tetapi bahaya yang menanti mereka tak kalah besar dari laut api penyucian yang membara. Pada saat ini, api pemusnahan di laut api penyucian yang membara itu pun semakin berkurang dengan cepat. Saat tubuh Xiaoyan sedang ditempa, api ungu pemusnahan yang terkumpul di tubuhnya telah mencapai puluhan, dan api itu masih terus berkumpul. Selain api ungu pemusnahan ini, Xiaoyan juga memahami beberapa kekuatan aturan dan cara penghancuran. Ini bukanlah akhir, melainkan awal. Ini bukanlah kepunahan, melainkan transformasi. Ini bukanlah keputusasaan, melainkan vitalitas. Dia bagaikan musim dingin yang dingin, tetapi mengandung musim semi. Bagaikan petir yang menghancurkan dunia. Membersihkan penyakit kronis dunia bagaikan pusaran reruntuhan. Ia menelan dan memutahkan vitalitas dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini bukanlah kepunahan, juga bukan kehidupan. Aturan ini bukanlah untuk terlibat dalam pembunuhan dan penghancuran. Aturan ini adalah untuk memahami hukum penciptaan, kematian, penghancuran, dan kekosongan segala sesuatu dan mengikuti tren siklus kelahiran dan kematian jalan agung. Jika saya menginginkannya mati, ia akan mati karena saya. Dia hidup dengan menghancurkan saya, dan inilah inti kehancuran. Setelah memahami pencerahan aturan kehancuran, Xiaoyan melahap api pemusnahan menjadi semakin cepat, dan api ungu pemusnahan di tubuhnya mengembun menjadi 100. Meskipun api ungu pemusnahan ini tidak dapat diubah menjadi sumber asal, tapi api ungu ini pasti sangat berguna. Jika semakin padat, maka semakin baik. Pikiran Xiaoyan dalam hatinya. Sebaiknya Anda memanggil semua api pemusnahan di sekitar untuk saya, sehingga saya dapat menyerap semuanya. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada gadis roh api, sehingga gadis roh api langsung mematuhi kata-kata Xiaoyan sepenuhnya.
Segera api pemusnahan tak berujung dari segala penjuru mengalir ke lautan api penyucian yang membara. Saya ingin tahu apakah avatar Yuan Shen dapat mencapai dewa kuno bintang 2 dengan cara penempaan tubuh seperti itu. Gumam Xiaoyan perlahan. Hanya saja Xiaoyan sebenarnya tidak mengetahui cara meningkatkan kultivasi avatar Yuan Shen alam kuno yang lebih detail di masa depan. Dan dia hanya mengetahui bahwa ada tanda bintang putih di tengah alisnya. Adapun dengan kekuatan tubuh fisik saya sendiri, saya tidak memiliki kesempatan untuk menembus alam leluhur. Tapi meskipun sangat sulit bagi saya mengkultivasikan tubuh fisik saya sekarang, tapi kekuatan tubuh fisik saya saat ini sudah cukup. Jadi saya bisa fokus mengembangkan alam saya sendiri dulu. Setelah Xiaoyan mendengar gadis roh api itu bisa langsung mencapai sumbernya, Xiaoyan bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk melap api pemusnahan dan terus-menerus mendapatkan api ini ke dalam tubuhnya. Dan jumlahnya terus bertambah. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan yang melampaui dunia sensi, dewa-dewa kekosongan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Dan di dalam kantong darah, sesosok ramping lahir. Cairan bening di dalam kantong darah mengalir deras, kemudian sosok di dalamnya sedikit gemetar, mengulurkan telapak tangannya, dan merobek kantong darah, kemudian sebuah sosok ramping perlahan keluar. Dengan kulit putih dan cahaya air yang mengalir di tubuhnya membuat kulit tampak lebih lembut dan halus. Saat sosok ramping itu melangkah, karena tidak ada sandaran, sebuah kelembutan yang menjulang bergoyang lembut, namun tatapan matanya tampak kosong. Seolah-olah sosok ramping itu tidak memiliki ingatan dan jiwa. Ia seharusnya 90% mirip dengannya, tetapi karakternya adalah permaisuri Chen Xianyuan dari dunia nyata Xuanyin, dan penampilannya masih belum begitu jelas. Itu hanyalah penampilan dangkal tanpa inti, jadi akan sulit untuk menipunya. Di depan sosok ramping itu, sesosok tubuh mencubit dagunya, matanya menunjukkan tatapan penuh pertimbangan. Apakah orang yang diutus untuk mencari informasi di dunia nyata Xuanyin belum kembali? Sambil menatap banyak sosok ramping yang keluar dari kantong darah, Su Aqing bertanya. Dia memiliki kemiripan penampilan dengan Chen Xianyuan yang hampir 1:1. Pada saat ini ada setumpuk mayat putih di sampingnya. Semuanya tampak seperti Chen Xianyuan, tetapi masing-masing sedikit berbeda dan mereka jelas telah dibuang. Pangeran kedua, mereka belum kembali, tetapi dikabarkan telah terjadi beberapa kemajuan dan banyak jiwa telah digeledah dan diringkas. Seseorang segera menjawab, ini terlalu lambat, biarkan mereka mempercepat, kalau tidak mereka semua akan mati. Su Aqing mendengar sedingin, dengan tatapan yang sangat tajam di matanya. Segera orang yang mendengar ini mengepakkan tinjunya dan mundur dengan cepat dan berhati-hati. Anda harus terus memperbaikinya, kulitnya kurang lembab dan dadanya agak kecil, buatlah lebih besar. Setelah mengatakan itu, Su Aqing berbalik dan pergi, sedangkan sosok yang berdiri itu, dia berjalan ke samping. Menunggunya membusuk sambil melihat sekeliling. Ada ratusan kantong darah di sini dengan sosok ramping yang sama, dan Taisu menggunakan teknologi inti bawahnya untuk mencoba menciptakan lapisan halaman abadi. Pada saat ini, api laut api penyucian yang membara, api pemusnahan telah menghilang. Lautan api penyucian benar-benar menghilang. Semua orang yang bergegas masuk tercengang dan mereka yang sebelumnya tidak berani melangkah ke dalamnya langsung bergegas masuk ke laut api penyucian yang membara dengan panik. Sekarang tak ada lagi api pemusnahan dan telah menjadi jurang. Tiba-tiba pelangi panjang menyerbu masuk. Berpikir bahwa api pemusnahan itu sangat berbahaya, kami berhenti di sini. Tetapi kami tidak menyangka bahwa lautan api asli di sini benar-benar menghilang setelah kami tiba. Mungkinkah Tuhan sedang menolong kita? Sekarang kesempatan itu ada di depan mata kita. Bagaimana kita bisa mundur sekarang? Segera ada beberapa pelangi panjang di antara mereka yang merupakan orang-orang yang ditemui Xiaoyan di awal angin sunyi. Dan mereka juga ikut bergabung. Semua orang ingin memasuki area misterius ini untuk mencari tahu
Berpikir bahwa karena mereka ada di sini, mereka mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Jika ada bahaya, mundurlah sesegera mungkin. Tetapi bahaya yang nyata ini tampaknya sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi wajar bagi mereka untuk tidak pergi. Baru setelah mereka lewat, mereka menundukkan kepala dan melihat sosok raksasa di dasar jurang. Apa itu? Raksasa yang begitu besar. Kenapa Anda masih berdiri di sana? Cepat pergi. Xiaoyan tentu saja melihat pelangi panjang ini melintas di atas kepalanya. Tetapi Xiaoyan juga mengabaikannya mereka. Karena baginya keberadaan ini adalah sumber vitalitasnya yang tak terbatas. Saat menelan api pemusnahan, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan simbiosis avatar Yuan Shen. Dan merekalah yang memberi Xiaoyan sumber vitalitasnya. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.